Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Fakultas Teknik Prodi Elektro dari Universitas Muslim Indonesia Makassar akan mempresentasikan sebuah materi mengenai register transfer, RSC dan CISC, di mana pada presentasi pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai sejarah, konsep arsitektur, ciri-ciri, arah perkembangan, dan jenis eksekusi serta transfer bus dan memori dari materi yang ada di dalam register transfer, RSC dan CISC ini. Kita akan mulai dari sejarah RSC dan CISC. RSC atau Reduced Instruction Set Computing atau komputasi set instruksi yang disederhanakan pertama kali digagas oleh John Cox, sebuah peneliti dari IBM di Yorktown, yang pada tahun 1974 ia membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi pada sebuah prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kerjanya, di mana istilah RSC sendiri pertama kali dipopulerkan oleh David Peterson, pengajar pada University of California di Berkeley. Dan untuk CISC sendiri atau Complex Instruction Set Computer adalah syarat informasi yang memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil. Karena CISC inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu menjadi jauh lebih hemat, yaitu pada tahun 1960. Sebelum proses RSC sendiri desain untuk pertama kalinya, banyak arsitek komputer mencoba menjembatani celah semantik, yaitu bagaimana cara membuat set instruksi untuk mempermudah pemrograman level tinggi dengan menyediakan instruksi level tinggi seperti pemanggilan prosedur, proses pengulangan, dan mode-mode pengamatan kompleks sehingga struktur data dan akses array dapat dikomunikasikan dengan sebuah instruksi. Untuk konsep arsitektur RSC sendiri, yang pertama adalah performa yang cepat, kompleksitas yang lebih rendah, menghasilkan kode yang lebih ringkas, setiap instruksi memiliki waktu eksekusi yang konstan, dan jumlah instruksi yang relatif lebih sedikit. Ciri-ciri dari RSC ini sendiri yaitu berukuran tunggal, umumnya berukuran 4 byte, jumlah pengalaman data yang sedikit, dan tidak terdapat lebih dari satu operan beralamat memori per instruksi, serta tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load atau store. Implementasi dari arsitektur RSC sendiri adalah diantaranya berupa AMD 29000, MFS R2000, SPARC, MC88000, dan lainnya. Dan arah perkembangan dari prosesor RSC sendiri adalah menunjukkan bahwa dua arah perkembangan printing proses RSC, yaitu upaya ke arah pemanfaatan teknologi proses yang mampu menghasilkan prosesor cepat, misalnya teknologi bipolar ICL atau emitter coupled logic, dan gas atau gallium arsenida. Arah lainnya yaitu untuk merancang arsitektur multiprosesor fungsional pendukung pemrosesan paralel dalam satu chip. Berikutnya adalah eksekusi instruksi dari RSC, yang diantaranya ada 6. Yang pertama yaitu one cycle execution time atau satu putaran eksekusi. Selanjutnya yaitu proses RSC mempunyai CPI atau clock per instruction untuk setiap putaran yang digunakan untuk mengoptimalkan setiap instruksi pada CPU. Yang ketiga ada pipelining, memungkinkan dapat melakukan eksekusi secara simultan. Dan 4 ada large number of register. Yang kelima dimaksudkan untuk menampung jumlah register yang sangat banyak. Dan yang keenam rangkaian instruksi built-in pada prosesor yang terdiri dari perintah-perintah yang lebih ringkas dibandingkan dengan RSC. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan saya berikan kepada rekan dari kelompok saya, yaitu Ismayanti. Pak Menija. Baik, selanjutnya yaitu sistem transfer dan memori. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakaian suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Jenis bus dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, dedicated. Dedicated merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subsistem fisik komponen komputer. Sifat-sifatnya
yaitu yang pertama, data bus dan address bus memiliki jalur terpisah. Kedua, rancangan lebih mahal. Dan yang ketiga yaitu kecepatan transfer data lebih tinggi. Adapun jenis yang kedua yaitu metode arbitrasi. Yang pertama yaitu tersentralisasi menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Yang kedua, terdistribusi yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang ketiga yaitu timing. Pada transfer memori terdapat dua operasi, yakni operasi baca atau read dan operasi tulis atau write. Transfer memori melibatkan dua buah register yakni MAR Memory Address Register dan MBR Memory Buffer Register. MAR merupakan atau MAR merupakan register yang berisi kode, alamat atau lokasi memori yang akan dibaca atau ditulisi, dan MBR merupakan register yang berfungsi menampung data hasil pembacaan pada operasi baca atau data yang akan disimpan ke memori pada operasi tulis. Operasi baca merupakan penyalinan data dari lokasi atau alamat memori yang ditunjuk oleh isi register MAR ke register MBR, sedangkan operasi tulis merupakan penyalinan data dari MBR ke lokasi atau alamat memori yang ditunjuk oleh isi register MAR. Definisi CISC. CISC atau Complex Instruction Set Computing atau kumpulan instruksi komputasi kompleks adalah suatu arsitektur komputer di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori, load, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori atau store yang saling bekerja sama. Konsep CISC. Umumnya, set instruksi pada sistem CISC dibuat efisien dengan memasukkan sejumlah besar kompleks instruction atau instruksi kompleks yang bertujuan untuk mengurangi ukuran program yang telah berkompilasi bahasa mesin dengan instruksi-instruksi yang terbatas. Karena program yang telah berkompilasi mempunyai ukuran kecil, kebutuhan memori utama juga kecil. Keuntungan lainnya adalah jumlah instruksi di dalam sebuah program lebih sedikit, waktu yang digunakan CPU untuk pengambilan instruksi lebih sedikit. Arsitektur CISC. Arsitektur CISC dapat kita lihat pada gambar. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri prosesor CISC. Ciri-ciri prosesor CISC. Pertama yaitu lebih menekankan pada perangkat keras sesuai dengan takdirnya untuk programmer, memiliki instruksi kompleks, load atau store atau memori ke memori bekerja sama. Selanjutnya memiliki ukuran kode yang kecil dan kecepatan yang rendah. Selanjutnya yaitu transistor di dalamnya digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi bersifat kompleks. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Taufik. Saya akan melanjutkan paparan selanjutnya, yaitu ada aspek komputasi yang ditinjau dalam merancang mesin RSC. Operasi-operasi yang dilakukan yaitu hal ini menentukan fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh CPU dan interaksinya dengan memori. Operan-operan yang digunakan yaitu jenis-jenis operan dan frekuensi pemakaiannya akan menentukan organisasi memori untuk menyimpannya dan mode pengalamatan untuk mengaksesnya. Pengurutan eksekusi hal ini akan menentukan kontrol dan organisasi pipeline. Berikut ada gambar dari chip RISC. Selanjutnya yaitu prospek arsitektur RISC. Perkembangan konseptual arsitektur komputer RISC dimulai dengan proyek IBM 801.
yaitu menciptakan unit pemrosesan pusat yang meningkatkan utilitas komersil stasiun kerja Unix dan prosesor tertanam di pencetak laser, Word dan produk serupa. Memiliki 3 arsitektur RSC buatannya, yaitu PowerPC, IBM Power, dan Power ISA. Ketiga arsitektur tersebut digunakan dalam banyak superkomputer, pelatihan kelas menengah, dan stasiun kerja milik IBM. PowerPC digunakan pada pemeran konsol GameCube, Wii, PlayStation, Xbox 360, dan Wii U. Selanjutnya ada transfer register, operasi yang berhubungan dengan data yang tersimpan di dalam register atau flip-flop dinamakan mikrooperasi atau micro operation, seperti load, clear, shift, dan rotate. Berikut bisa lihat dari simbol register tersebut. Notasi dan simbol mikrooperasi. Nama register, huruf kapital atau besar, contoh R0, R1, AB, C, MBR, MAR, IC, IR, dan lain-lain. Simbol transfer adalah tanda panah ke kiri, contoh P.2A, tanda panah ke kiri B. Artinya, jika ada simbol pengontrol P, maka terjadi transfer paralel dan register B ke register A. Simbol sinyal kontrol ada titik 2. Tanda koma yang digunakan untuk memisahkan dua mikrooperasi, contoh P.2A A panah ke kiri B, koma C panah ke kiri B. Selanjutnya ada bahasa transfer register. RTL atau biasa disebut Register Transfer Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menjabarkan atau melaksanakan operasi mikro. Untuk mengungkapkan bahasa RTL ini dapat digunakan notasi RTL yang merupakan aturan penulisan pemberian instruksi RTL. Contoh notasi tersebut antara lain, notasi yang pertama ada notasi RTL untuk mentransfer bagian-bagian register file. Sebuah file pada register dinotasikan dengan menggunakan tanda kurung. Yang kedua ada notasi RTL untuk mentransfer file AD dari register IR ke register feature. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.